Hai semua, jadi hari ini sebentar ya, saya akan tulis dulu inspiring success story dari founder Olympic Group. Nah, itu tema kita hari ini, and thank you for all of you yang sudah join. Oke, hai semua. Perkenalkan, saya Imelda Francisca dan saya adalah Marketing Director dari OCBD, yaitu sebuah kawasan 25 hektar di Kota Bogor. Dan hari ini kita akan Insta Live dengan founder kami, owner kami, yang merupakan adalah Pak Au Bintoro, dan saya lagi nunggu beliau untuk join dengan kita semua untuk kita sama-sama belajar dan juga ngobrol santai bareng beliau untuk kita menggali apa yang membuat dia sukses. Ceritanya pasti seru banget. So I'm still waiting untuk Pak U join dengan kita semua. Sebentar ya. Di mana nih Pak U? Nah, itu dia. Sudah join, aku akan invite. Halo, selamat. Sudah ya? Sudah live ya? Halo, sudah. Selamat sore, Pak U. Sore, cukup jelas. Cukup jelas sekali. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak U buat waktunya yang sudah join dengan kita. Oh, ini kita main sekarang ya? Nggak kelihatan. Gambarnya kok hilang ya? Jadi hari ini tuh kita akan ngobrol santai bareng dengan Pak U untuk kita menggali inspiring success story dari founder Olympic Group. Nah, ini tapi kok nggak ada gambarnya ya Pak Au. Nah, mungkin bisa kameranya dibalikin. Oke. Ya, ada sedikit gangguan. Oke. Oh, Pak Au. Oke. Halo. Kita bisa mulai ya. Tunggu sebentar, kita pasin dulu posisi. Oke, boleh. Jadi kita nih dari OCBD Bogor, kita lagi bikin acara, sekarang kan lagi ngetren nih, tahu live Insta, jadi yang nonton bebas siapapun dari Instagram yang mau ikutan join gitu. Nah, kebetulan kemarin kita dari tim ngobrol kok kayaknya seru juga kalau kita ngobrol dengan ownernya OCBD Bogor sendiri untuk kita membicarakan gimana sih kiat-kiat sukses menjadi seorang entrepreneur, terus latar belakangnya, terus kisah hidupnya seperti apa. Nah, itu akan kita kupas pada sore hari ini gitu. Boleh ya Pak Au ya? Oke, tidak ada masalah. Oke. Mungkin saya boleh bacain dulu sedikit Pak U ini adalah seorang pengusaha yang dulu lahir di Riau di 1 Agustus tahun 52, tapi masih awet muda ya Pak U ya? Masih. Nah, istrinya 1, anak 3, dan beliau merupakan founder dari PT Cahaya Sakti Purintrako yang bergerak di bidang furniture. Terus ada juga
PT Furnimat, Mebelindo Sakti, PT Olimpik Bangun Persada yang membawahi OCBD Bogor, ada PT Cahaya Sakti Lintang Surya, ada PT Cahaya Sakti Multi Intraco, dan juga mungkin PT Bogorindo Cemerlang, mungkin masih banyak lagi kayaknya PT yang saya nggak bisa sebutin ya Pak Awi ya. Iya, lumayan. Cukup banyak. Oke, lumayan. Terus anaknya ada 3 ya, Santo Franciscus, Filia Franciscus, dan tentunya Imelda Francisca. Dan which is saya sendiri ya. Tapi hari ini saya akan bertanya-tanya sebagai host nih, untuk bisa menggali pasti soalnya banyak sekali yang join dan pengen tahu kiat-kiat sukses seorang entrepreneur. Mungkin Pak Au boleh dong cerita bagaimana sih perjalanannya dulu awalnya, kok bisa bangun perusahaan furniture manufacturing gitu. Oke, jadi awalnya ceritanya begini. Waktu saya drop out dari sekolah pada saat itu adalah SMP kelas 3, ya lulus dengan pas-pasan. Setelah itu ada berkisar sekitar 2 tahun, bantu paman menjaga toko sepatu di Jatinegara, Jakarta. Nah, biasalah anak muda kalau malam minggu, hari minggu kan suka kebut-kebutan. Pada satu hari ya akhirnya kenakan remaja ini kebut-kebutan di jalan raya, akhirnya kecelakaan. Sehingga kakinya patah 3, masuk ke rumah sakit. Nah, selama 2 tahun di rumah sakit, cukup lama. Kenapa bisa sampai begitu lama? Karena belum baik, keluar naik motor lagi, patah lagi, sampai 2 kali keluar masuk. Akhirnya sebelum sembuh, masih di kursi roda. Waktu itu saya berpikir, nih dengan kondisi begini, tidak bisa jalan di atas kursi roda, apa yang mau dilakukan supaya nanti setelah menikah kemudian bisa menghidupi keluarga. Oh, jadi sempat di kursi roda? Hah? Sempat di kursi roda? Sempat di kursi roda, jadi masih sudah juga kadang-kadang pakai tumpuat. Sehingga akhirnya saya putuskan karena sekolah juga pas-pasan waktu itu SMP, akhirnya saya ambil kursus untuk kursus radio dan televisi, melakukan servis. Sempat 3 bulan belajar servis radio, 6 bulan belajar servis TV, akhirnya juga jadi bisa. Akhirnya jadi montir radio sama TV. Nah, dari situ ya kecimplung di bidang elektronik. Akhirnya saya coba membuat loudspeaker, box speaker, bikin sendiri. Nah, pada saat itu juga dengan tidak disadari beransur-ansur ke baik. Akhirnya kondisi itu baik, masuk ke industri pembuatan loudspeaker. Nah, berjalannya loudspeaker ini ternyata mendapat satu respon yang cukup baik, sehingga pertumbuhannya itu luar biasa. Selama 8 tahun saya bergerak di dunia sound system, loudspeaker, bikin sendiri, jual sendiri, kanvas sendiri, semua dilakukan serba sendiri. Sampai satu saat terus bisnisnya membesar, akhirnya saya mengajak kakak saya yang nomor 2 dan nomor 5 untuk bergabung bantu saya. Nah, pada tahun 82 itu kondisi saya melihat bahwa box speaker ini kok makin hari makin kecil. Ya, dulu box speaker itu besar-besar. Makin kecil berarti saya melihat bahwa bisnis saya box speaker makin besar-besar, jadi awalnya bisnis box speaker? Ya, pertama dari servis radio, masuk ke box speaker, akhirnya saya melihat adanya satu ancaman bahwa box speaker ini kok kotaknya makin hari makin kecil. Seperti sekarang kan box speaker kecil-kecil kan. Nah, waktu itu saya sudah melihat akan ada terjadi satu ancaman. Dari situ saya melihat ini perlu dilakukan peralihan bisnis ke bisnis yang lain.
Nah, pada satu sore, sore hari, saya waktu itu tahun 83, saya melihat ada sebuah mobil berhenti di depan bengkel saya, bawa sebuah lemari sama ranjang. Saya mengamati sore itu ini produk begitu besar, terbuat dari kayu jati, betapa mahalnya pastinya, dan juga bikinnya itu sulit. Dari situ muncul sebuah ide, kalau misalnya meja belajar dan lemari itu dibikin menjadi knockdown, maka akan sangat efisien karena Indonesia ini terdiri dari negara yang berpulau-pulau. Maka mengenai distribusi ini sangat pengaruh. Dari situ muncul satu ide untuk membuat furniture knockdown. Nah, dengan ide itu saya mulai coba masuk ke dunia furniture. Dari loudspeaker masuk ke dunia furniture dengan menggunakan bahan baku yang memang pada saat itu dipakai adalah particle board. Jadi pertama saya menggunakan particle board untuk furniture. Pada waktu itu biasanya orang menggunakan kayu jati. Nah, dengan dengan bahan baku seadanya, saya coba menciptakan meja belajar knockdown. Ya, maka dikatakan mulailah bisnis di dunia mebel dengan pertama adalah produk meja belajar. Nah, meja belajar itu pada saat itu kebetulan berdekatan dengan Olimpiade. Maka saya cari nama yang pas itu apa, maka dengan nama Olimpik lah. Saya jadikan produk saya itu brandingnya tuh Olimpik. Jadi nama itu pun tidak sengaja diambil dari momen Olimpiade. Sampai sekarang dan Olimpiade itu terus berkembang sampai tahun 87 kena krisis, sempat tumbang, bangun lagi, sekarang kembali lagi ke momen yang lagi mengalami kesulitan karena corona ini yang membuat bisnisnya agak terpuruk. Tapi semakin ke sini kelihatannya semakin membaik. Jadi sebetulnya masuk ke dunia furniture ini adalah bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan karena kecelakaan, karena insiden, maka masuklah ke dunia furniture. Bukan berasal dari sebuah mimpi. Jadi Kurang dari lebih sebuah ceritanya kecelakaan yang membawakan keuntungan ya untuk berpuluh-puluh betul. tahun ya. Oke. Ya, Nah terus mungkin Pak U, saya mau nanya gitu, kok dari kan tadi katanya lulusannya SMP, ya kan? Terus awalnya juga setahu saya kan dari Pulau Bintan ya Pak U ya? Pulau Kijang. Pulau Kijang. Terus pindah ke Bogor gitu. Lulusan juga cuman SMP. Kok bisa punya pemikiran eh, buka ini, punya keberanian gitu loh untuk oh saya mau bisnis usaha ini terus berkembang dan berkembang. Keberanian itu datangnya dari mana Pak? Biasanya orang yang pendidikannya tekor, kecenderungan keberaniannya lebih besar daripada orang yang punya ilmu pengetahuan tinggi. Ya, justru karena tekornya itu maka menjadi nekat. Nah, kenekatan itu, keberanian itu muncul karena ketekoran ilmu yang dimiliki. Karena apa? Keberaniannya karena mesti menghidupi anak istri atau gimana? Ya, salah satunya adalah memang itu karena waktu itu baru begitu mulai di bisnis, maka tidak lama kemudian menikah. Nah, setelah menikah ini berbagai upaya dengan modal seadanya, bahkan waktu itu modalnya dimulai daripada saat setelah menikah mengambil kalung istri tanpa sepengetahuan dia, itulah dijadikan modal. Waktu itu kalungnya dijual dapat modal 350.000. Nah, itulah dijadikan modal untuk beli bahan baku particle board untuk membuat speaker. Nah, cikal bakalnya dari situlah sehingga Olimpik ini berkembang dari modal yang sangat kecil, yaitu kalung emas istri, kalung perkawinan istri saya. 350.000. Betul. Yang sekarang asetnya mungkin udah nggak kehitung miliaran ya Pak ya? Ya, cukup lumayan lah ya.
cukuplah buat menghidupi keluarga. Hmm. Nah, Pak, kalau misalnya tadi kan bicara mengenai sekarang Olympic Furniture ya. Olympic Furniture itu kan sebuah brand dari furniture yang dikenal di seluruh Indonesia gitu. Nah, itu bagaimana sih bisa dari seorang yang tadi katanya tekor, kok bisa sampai bisa mendapatkan apa sebuah usaha yang bisa mendapatkan akhirnya recognition atau sebuah apa penghargaan dari orang-orang yang brandnya itu sampai begitu luar biasa besarnya gitu loh. Itu caranya bagaimana? Jadi ya pertama strategi yang saya pakai adalah memang saya dibekali oleh satu kemampuan memiliki kreativitas yang baik. Ya waktu di sekolahan juga boleh katakan bidang pelajaran prakarya nilainya tertinggi. Ya punya daya cipta yang cukup baik sehingga pada saat saya masuk ke dunia usaha kemampuan itu saya kembangkan menciptakan meja belajar knockdown pertama di Indonesia itu adalah Olimpik. Ya dari situlah menjadi besar. Jadi sebetulnya untuk membesarkan sebuah bisnis itu kata kuncinya itu adalah bagaimana kita melakukan inovasi. Hmm. Jadi bukan berdasarkan berapa ilmu yang kita dapat, tapi kemampuan daya cipta kita dari tidak ada menjadi ada sehingga diminati oleh orang lain, maka disitulah kemungkinan kita akan menjadi besar. Ya, jadi kata kuncinya adalah daya cipta. Mampu nggak kita menciptakan sebuah produk yang belum dimiliki orang lain sehingga kita bisa melakukan langkah awal untuk menerobos pasar. Hmm. Hmm. Dan pada waktu itu memang dari dunia furniture waktu itu ada carpenter, ya artinya semua serba serba tradisional. Nah, pertama yang saya melakukan sebuah revolusi furniture dari carpenter ke machinery itu dilakukan oleh saya. Jadi boleh katakan waktu itu Olimpik adalah perusahaan pertama yang menggunakan mesin di dalam berproduksi furniture dengan sistem knockdown. Waktu itu saya belum mengenal bahwa ada produk IKEA atau knockdown dari luar negeri. Itu hanya karena sebuah pemikiran bagaimana supaya produk saya bisa dikirim ke daerah dengan mudah dan efisien. Maka muncullah sistem knockdown tadi. Maka Olimpik ini dikenal sebagai sebuah perusahaan furniture knockdown. Kurang lebih seperti itu. Jadi furniture knockdown itu yang pertama kali meng-create di Indonesia adalah dari Olimpik. Dan itu cuman dari pemikiran yang sangat simpel sekali bahwa kok furniture kalau dijadiin satu terlalu besar, gimana supaya bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu ya? Ya, karena saya berpikir bahwa Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau, bahkan puluhan ribu pulau, bagaimana barang yang saya produksi bisa dikirim dengan mudah ke daerah. Pemikiran cuma itu aja. Simpel, inovatif, tapi berarti sekarang produk Olimpik itu dari Sabang sampai Merauke ada semua ya Pak aja distribusinya? Bukan sampai di situ, sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke Inggris juga, boleh katakan Eropa juga banyak furniture dari Olimpik. Timur Tengah yang mungkin agak sulit dimasuki adalah Cina doang sama Vietnam. Oke. Oh jadi sekarang sudah mulai ekspor juga ya ke luar negeri ya dari si bisnis Sudah furniture-nya lama itu? justru sekarang kekuatan Olimpik bukan di lokal. Di lokal memang ada, base-nya di Surabaya. Tapi yang di Bogor ini, yang bergerak di furniture, itu lebih orientasinya ekspor ke luar negeri. Berarti sekarang secara kualitas pun pastinya sudah kualitas ekspor berarti ya? Betul, karena juga Olimpik ini sebetulnya sudah lulus juga, lolos untuk masuk ke IKEA. Jadi boleh katakan kualitasnya sudah standar internasional. Oke. Nah, Pak Au, tadi kan ada juga sempat bilang bahwa saat ini memang sekarang sedang masanya
agak sulit gitu. Nah mungkin kan tadi juga Paul bilang di tahun berapa? 98 ya? Atau tahun berapa? Sempat 97, mengalami 98 kena krisis, betul. ya. Nah itu bagaimana sih bisa menghadapi uh, setiap krisis? Kan Olimpik sudah 30 tahun lebih ya berdiri gitu. Itu bagaimana sih bisa terus ngadepin krisis, jatuh bangun lagi. Nah itu dari mana tuh? Apakah strateginya yang benar atau apa sih supaya bisa perusahaan itu terus bisa maju dan tidak tutup warung gitu loh? Karena memang secara fundamental perusahaan ini sehat, cuman waktu itu karena krisis ya, bukan Olimpik saja yang kena masalah, jadi semua kena masalah. Akhirnya kita coba diserahkan kepada orang keuangan. Waktu itu adalah Pak Edi Gunawan untuk melakukan restruktur organisasi, restrukturisasi finance, sehingga lama kelamaan hanya dalam 1 tahun lebih akhirnya pulih kembali. Begitu juga di 83 sempat kejadian krisis, sempat oleng lagi halnya sama, tapi tidak lama kemudian sembuh lagi. Begitu juga sekarang yang baru saja di bulan April, Mei, Juni sempat Olimpik juga udah tutup. Akhirnya di bulan Juli mulai lagi karena ada keringanan dari pihak pemerintah, ada berbagai kebijakan yang diberikan sehingga pabrik ini mampu beroperasi kembali. Jadi sekarang berangsur-angsur Agustus September ini sudah mulai membaik. Oke. Jadi udah sering ya jatuh, maksudnya sering mengalami begitu banyak tantangan. Tapi kalau misalnya di Pak Alnya sendiri nih, kalau lagi menghadapi tantangan, setahu saya sih kan orangnya ya kayaknya santai-santai aja. Tapi boleh tahu nggak sih sebenarnya di benak pikiran seorang pengusaha ya, kalau lagi menghadapi krisis, gimana sih mentalitasnya atau bagaimana sih cara berpikirnya? Biasanya kalau sudah ada masalah mampu kita selesaikan, maka di situ rezeki akan datang. Jadi setiap masalah harusnya kita menangkapi secara positif. Karena kalau bisa kita lewati, berarti itu akan terjadi satu perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi sebetulnya krisis itu membuat kita ini semakin dewasa, semakin kokoh. Jadi menghadapi krisis, ya santai aja. Hadapi dengan pikiran jernih dan kecerdikan yang ada sehingga mampu kita melewati itu. Jadi sekarang menghadapi krisis itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan, ya sekalipun COVID-19 ini sangat menakutkan, tapi buat saya sih justru di sini satu momen yang buat saya untuk bisa lompat lebih jauh lagi. Jadi nggak pernah ya ngerasa takut atau nggak bisa tidur? Itu gimana tuh? Oke, kalau biasanya sih saya kalau biar masalah sebesar apapun kalau sudah ketemu bantal pasti tidur. Nah itu kelebihan. Jadi kalau sebesar apapun masalah harusnya ketemu bantal bisa tidur gitu ya? Bisa tidur, betul. Terus saya juga sering dengar Pak Au kan juga ngomong bahwa jadi orang jangan terlalu banyak khawatir. Belum tentu apa yang kita khawatirkan itu sebesar aslinya, ya kan? Ya. Nah itu memang mungkin benar. Gimana tuh Pak Au? Caranya bisa begitu? Ya, kalau kita introspeksi ke belakang, banyak kekhawatiran yang kita pikirkan, tapi sesungguhnya nggak terjadi. Nah, itu kan sebuah kerugian buat kita. Kenapa kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi? Kalau sudah terjadi baru dipikirkan kan tidak ada salahnya. Jadi sebetulnya itu banyak orang yang ketakutan dulu sehingga masalah itu menjadi muncul. Padahal kalau kita nggak takut maka masalah itu nggak akan muncul. Memang antisipasi perlu, tapi tidak perlu berlebihan. Jadi buat saya menghadapi masalah itu ada sesuatu yang positif, kenapa harus kita takuti gitu kan? Katakanlah nanti akan terjadi sebuah masalah, dari situ pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita dapati. Jadi nggak perlu kita khawatirkan. Juga bukan berarti kita cari masalah gitu ya kan?
Hmm. Tapi Hmm. masalah kalau kita sudah hadapi ya kita selesaikan. Dan Hmm. masalah itu kan biasanya mendatangkan rezeki kalau sudah bisa kita selesaikan. Jadi Begitu. intinya adalah sebenarnya bisa mengkontrol pikiran dan juga emosi kita ya di saat menghadapi masalah ya. Iya. Nah, mungkin tahu saya mau sedikit apa? Tadi kan udah hebat banget ya kita dengar bahwa setiap masalah itu kita harus bisa mengkontrol pikiran kita untuk tidak membesar-besarkan. Bahkan malah kita harus bisa melihat bagaimana solusi dari setiap permasalahan yang ada. Terus tadi juga Pak udah cerita jatuh bangunnya Olympic Furniture sampai akhirnya bisa dikenal di seluruh Indonesia sebagai knockdown furniture pertama di Indonesia. Nah, mungkin saya bisa sedikit bergeser sekarang ke industri properti ya Pak Au. Iya. Sekarang ini kita tahu bahwa PAU memiliki bisnis properti di Bogor yang dinamakan dengan dulunya Olympic City ya namanya, tapi sekarang menjadi OCBD Bogor, One Central Business District Bogor. Nah mungkin boleh diceritain Pak motivasi dari PAU merambah ke sebuah bisnis baru, which is bukan manufacturing, yaitu bisnis properti gitu. Nah itu gimana ceritanya Pak? Sebetulnya masuk ke dunia properti itu bukan sebuah keinginan atau diimpikan, tapi ini juga boleh katakan berdasarkan karena sebuah kecelakaan. Ya, artinya kecelakaan ini bagaimana bahwa eh, pada tahun 80 pada 93 itu saya ada rencana ingin membangun sebuah industri integrated furniture di area Sentul seluas 40 hektar. Tapi karena saat itu adalah tahun 97 kena krisis, akhirnya itu nggak jadi saya teruskan. Untuk pabrik itu tidak saya lakukan untuk ekspansi karena krisis. Akhirnya tanah itu saya jual, saya bikin menjadi saya kapling-kaplingin, akhirnya saya jual ke dijadikan industri. Akhirnya jadilah kawasan industri Bogorindo yang disentuh, ya sebuah kawasan industri. Jadi masuk ke properti pertama adalah kawasan industri. Itu Nah, jualan belakangan ini sekarang ya Pak? Jualan gudang ya sekarang ya? ya, di sana dibangun untuk penjualan gudang, tapi boleh katakan sudah 95% sold out. Sekarang malah pindah ke Sukabumi, di sana juga ada kawasan industri, untuk juga nanti mau didevelop, tapi karena kena corona ini, akhirnya stop juga. Nah, karena mau pindah ke Sukabumi, lahan yang ada di Bogor ini, yang tadinya adalah bekas pabrik Olimpik, seluas 25 hektar, belakangan dibebaskan sampai 35 hektar. Nah, inilah yang mau dijadikan OCBD. Ya, yang tentunya nanti ini akan dikembangkan oleh anak saya sendiri. Diharapkan dia bisa menjadikan ini sebuah kota yang menjadi kebanggaan khususnya orang-orang Bogor. Ya, ini adalah sebuah akan dijadikan sebuah monumen untuk Kota Bogor, sebuah tempat di mana asa muasa Olimpik mulai dibangun. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang benar sih, kalau kita bicara mengenai letak lokasi dari OCB di Bogor itu kan 25 hektar di tengah kota dan persis di samping tol. Dulu mungkin kan masih sawah ya, tapi sekarang udah berubah ya Pak ya? Ya, sekarang ada di tengah, ada di jantung kota di Bogor Utara. Kenapa saya jadikan ini sebagai tempat untuk OCBD? Karena ini lahannya sudah terlampau mahal. Kalau dijadikan untuk industri nggak cocok. Maka saya pindahlah ke Sukabumi sehingga tempat yang ada sekarang ini dijadikan, diharapkan bisa menjadi satu tempat di mana menjadi kebanggaan Kota Bogor. Oke, oke. Ya I will try my best Pak to make it happen. Ya. Dan tentunya mau nanya gitu,
bedanya bisnis manufaktur sama properti, bedanya apa nih? Susahan yang mana nih? Tentunya dua-duanya ada perbedaan, jadi perbedaannya sangat jauh. Kalau di manufacturing lebih kepada menghadapi tenaga kerja, ya. Tapi kalau di properti lebih menghadapi orang kepada customer langsung. Dan sifat pekerjaan itu lebih customized. Tapi kalau di industri lebih ke standarisasi sama mark production. Tapi kalau di properti tidak bisa dilakukan mark production. Jadi lebih kepada job order. Orang mau pesen apa dibikinin, mau kamarnya segede apa dibikinin. Ya, lebih ke by design. Jadi lebih kepada mengikuti keinginan konsumen, tapi kalau di pabrik itu lebih kepada mengarah ke standarisasi produksi. Mass production ya. Ya. Kan Pau juga setahu saya kan Jadi perbedaannya cukup jauh. perbedaannya jauh, pasti jauh. Ya. Oke. Nah, Pau kan punya bisnis sudah banyak ya, dari furniture, terus properti, terus juga punya hotel juga, terus macam-macam gitu ya. Bahkan saya sendiri tahu emang Pak Au ini adalah entrepreneur tulen. Nah, pokoknya segala macam opportunity pasti beliau akan coba mengusahakan itu menjadi sebuah hal yang profitable gitu. Nah, ini apakah memang seorang entrepreneur itu harus bisa mendiversifikasi bidang usahanya atau dia harus fokus di satu basket atau gimana tuh? Oke, kalau untuk hal ini mungkin pemikiran saya berbeda. Memang saya ini sekarang boleh katakan ada manufacturing, ada trading, kemudian juga ada hotel, juga ada online bisnis, segala macam ada ya. Jadi kalau boleh sih saya menyarankan kepada pemula bisnis atau lagi pada merintis bisnis, ada baiknya jangan melakukan seperti apa yang saya lakukan. Ya, terlampau capek untuk hidup. Ada baiknya lebih bagus fokus lah. Fokus pada sebuah bisnis yang enjoy, santai, tapi menghasilkan. Ya, kalau boleh katakan kalau yang apa yang saya lakukan, mungkin waktu itu baik, tapi sekarang belum tentu baik. Karena sekarang persaingan sudah semakin berat dan boleh katakan untuk mencari uang itu tidak semudah dulu. Dulu mah apa yang dikerjakan jadi uang. Ya asal rajin, jujur dan mau kerja keras pasti bisa menjadi berduit. Tapi sekarang gak sekalipun pintar banyak duit belum tentu bisa berhasil. Jadi saran saya berdasarkan pengalaman saya yang ada adalah jadilah seorang yang pandai bermain sniper. Sniper. Tahu ya sniper? Sniper. Satu gitu ya. Bukan, tersembunyi, diam-diam, mengarahkan ke sasaran dan fokus. Oke. Sehingga mangsa itu bisa didapat dengan mudah. Ya, jadi jangan ribut-ribut, ada baik santai saja, tersembunyi, arahkan ke sasaran dan fokus. Itu luar biasa banget loh. Itu wisdom yang luar biasa itu. Ya, nggak usah ribut-ribut. Sekarang berhasil lebih bagus jangan ribut-ribut. Diem-diem aja kan. Makin banyak persaingan soalnya sekarang. Tapi ya kalau di dunia properti mungkin seperti Imelda berbeda ya kan. Memang butuh promosi, butuh diketahui dengan orang banyak, itu lain cerita. Tapi yang maksud saya ini adalah fokus pada properti. Jangan ke kiri ke kanan sebelum berhasil. Ya kalau sudah berhasil, core di sini jangan ditinggal. Boleh mulai yang lain tapi kecil-kecil saja. Ya karena kalau memang passionnya di properti, fokuslah di properti. Istilahnya bisnis nggak usah genit lah, ya cukup satu aja, tapi mantap gitu. Enggak kok, saya nggak genit kok. Tapi intinya berarti bagi seorang pengusaha kalau mau mulai itu yang pasti fokus dulu dengan satu hal untuk benar-benar dia jadi hebat di bidang itu. Baru kalau mau melihat
bisnis yang baru sebenarnya boleh ya, tapi Boleh, mungkin boleh. dilihat dulu bagaimana yang menjadi core, mana yang menjadi bisnis sampingan gitu ya, berarti ya Pak U ya. Betul. Oke, oke. Nah, mungkin boleh cerita Pak U, harapannya untuk di bisnis properti ini itu seperti apa dengan kondisi pandemi seperti ini? Gimana sih pandangan Pak U kalau boleh tahu? Justru saya sih belum berani berpikir banyak. Justru sekarang ini kita bisa bertahan hidup saja, berbadan sehat itu sudah syukur. Untuk pengembangan bisnis lebih bagus sementara ini kita tunda ya sampai kondisi membaik baru kita melangkah. Sekarang itu lebih baik pada fokus pada apa adanya. Ya, nggak usah jojoran, nggak usah investasi baru, yang ada dilekenin saja, yang di depan mata yang bisa dikerjakan. Lebih fokus kepada bertahan untuk hidup. Jadi bersyukur bahwa sekarang ini yang penting tubuh sehat untuk bisa melewati. Jadi kalau untuk perkembangan ke depannya sambil masih wait and see ya Pak U ya. Ya, lebih bagus kita tunggu kondisi COVID ini sampai di mana. Mungkin tahun depan belum tentu bisa membaik. Jadi lebih bagus kita memperkuat base kita supaya nanti kalau kondisinya membaik, kita sudah siap untuk melompat. Bisa lari lagi. Jadi lebih baik Bisa kita lari lagi. secara internal dulu ya. Iya, betul. Oke. Nah Pak U, kan kita tahu bahwa Olympic Furniture ini adalah core-nya awalnya kan bisnis keluarga gitu ya. Boleh mungkin kasih pandangan apa sih menurut Pak U mengenai bisnis dan keluarga, dan apakah bisnis keluarga ini baik atau bagaimana pandangannya soal bisnis keluarga ini? Sebetulnya bisnis keluarga atau bisnis dikelola secara profesional itu perbedaannya tidak terlampau jauh. Ya, kalau misalnya bisnis biasa, awal dari sebuah bisnis ada baiknya sih dikelola secara kekeluargaan atau family business. Ya, karena di situ akan terjadi low cost. Tapi kalau sudah mulai membesar, bagaimanapun kita harus masuk ke dikelola secara profesional, dikelola by system. Tapi kalau masih pemula atau belum begitu besar, lebih baik menggunakan gaya family business. Tapi kalau sudah membesar, tentu harus mengarah ke pengelolaan lebih profesional. Tapi bukan yang mana yang lebih baik, dua-duanya baik ya. Sekalipun besar, bukan berarti tidak bisa dikelola secara profesional. Ya, yang kelola keluarga bisa juga dilakukan secara profesional. Jadi sebetulnya ya tergantung dari sisi mana kita mau lihat. Tapi kalau biasanya bisnis keluarga itu lebih kepada mengandalkan kepercayaan. Tapi kalau profesional lebih kepada by system. Itu aja bedanya. Jadi sebenarnya bisnis keluarga ya bisa saja dijalankan asal dengan secara profesional gitu kan ya. Karena kan sekarang orang sering berpikir bahwa bisnis keluarga itu susah gitu. Nah, pandangan Pak U berarti sebenarnya bisa aja, yang penting profesional gitu kan ya. Betul. Bisa membedakan lah antara keluarga dengan bisnis, dengan pekerjaan, itu bisa dibedakan, jangan dicampur baur. Ya, dan juga bukan berarti bisnis keluarga nggak bisa profesional, bisa kok. Saya setuju banget. Nah terus kita ini sebenarnya saya senang banget sih bisa ngobrol sama Pak U kayak gini, karena saya sendiri juga setiap hari masih belajar dari beliau bagaimana sih menghadapi orang, khususnya ini beliau nih pakarnya gitu kan. Pernah nggak sih Pak berhadapan dengan orang yang sulit ketika, atau mungkin keluarga sekalipun yang sulit dalam menghadapi bisnis, terus bagaimana sih menghadapi orang yang sulit ketika kita sedang dealing bisnis dengan orang itu, apalagi dia keluarga gitu loh. Bagaimana, nggak jelas pertanyaannya? Pernah nggak Pak Au menghadapi satu situasi di mana orang tersebut sulit untuk diajak komunikasi, khususnya tentang bisnis, apalagi orang tersebut adalah keluarga gitu? Ya, kalau kita menghadapi memang secara pribadi kita nggak srek,
lebih bagus kita tidak usah dilanjutkan. Karena bisnis ini kan butuh sebuah chemistry yang cocok. Ya, kalau kira-kira nggak cocok ya jangan dilanjutkan. Lebih bagus kita menghindar atau cari jalan lain, tidak perlu ada hubungan dengan orang tersebut. Jadi jangan dipaksakan untuk bergabung atau bekerja sama sekalipun saudara kalau memang secara kepribadian tidak cocok. Oke, oke. Jadi Ya. jadi walaupun bisnisnya profitable banget, lebih baik dilihat juga orangnya seperti apa ya kalau mau bisnis ya. Ya, bisnis ini kan bukan sekedar uang yang kita lihat kan, tapi secara sosial juga aspek sosial tidak bisa kita tinggalkan. Kadang-kadang kalau menguntungkan tapi nyebelin kan juga repot. Lebih bagus kita menghindar aja. Iya, ya, oke. Nah, terus Pak kan maksudnya sekarang ini kan dunia usaha, kalau zaman dulu kan ya jadi pengusaha tuh kayaknya buat yang umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, kayaknya yang tua-tua baru sukses. Tapi sekarang kita lihat yang jadi sukses tuh makin muda umurnya gitu. Nah, ini bagaimana Pak pandangannya terhadap entrepreneur yang umur 20 tahun lebih, 30 tahun lebih sudah bisa jadi pengusaha dan sukses? Oke, sukses umur tidak menentukan orang itu sukses. Bisa yang tua sukses, bisa yang muda sukses. Yang muda sukses itu karena orang tuanya sukses. Ya, jadi jangan lupa anak-anak muda ini, mereka bisa pada sukses. Siapa sih di belakang dia? Pasti orang tua. Ya, dan orang tua bukan berarti tidak bisa sukses, juga bisa. Buktinya banyak presiden yang umurnya di atas 60. Mereka juga bisa sukses. Ya. Jadi sebetulnya nggak bisa dikatakan anak-anak muda sekarang sukses, orang tua nggak sukses. Tidak demikian juga. Tergantung dari mana kita pandang. Anak muda bisa sukses, orang tua juga bisa sukses. Anak muda bisa sukses karena siapa di belakang dia. Kita lihat, kebanyakan adalah orang tua. Ya, email bisa sukses, misalnya. Kan di belakangnya ada siapa, ya kan? Ada mertuanya yang bantu, ada suaminya yang bantu, ada bapaknya yang bantu, ya kan? Dilihatnya memang dia sukses muda, tapi ya muda dia itu di belakangnya ada orang tua. Jadi yang pasti support system dong penting banget ya, dari keluarga, suami gitu kan. Nah, terus berarti kalau misalnya tadi Paul bilang yang tua bisa sukses, yang muda juga bisa sukses. Jadi sebenarnya untuk kita sukses itu nggak usah mikirin umur berapa ya kita ya? Nggak usah, soalnya KFC juga kan mulai dari umur 60, baru dia mulai. Ya kan? Jadi kalau misalnya umur 40 dia gagal usaha, itu jangan pernah berkecil hati ya, pasti harus tetap usaha terus ya. Iya, 60 baru mulai juga nggak telat kok, masih bisa. Nah, emang semua orang bisa jadi pengusaha? Dan apakah harus semua jadi pengusaha atau buat orang yang jadi profesional gimana pandangan Pak? Semua orang bisa jadi pengusaha ya, apalagi sekarang, zaman sekarang itu sangat mudah untuk menjadi pengusaha. Ya, bahkan belakangan ini akan besar sekali pertumbuhan anak-anak muda menjadi pengusaha. Ya, dengan ada bisnis online ini, maka pengusaha itu akan bertumbuh di mana-mana. Ya, kayak jamur. Ya, semua orang bisa melakukan jualan lewat online. Itu kan pengusaha. Dan ke depan dunia pengusaha itu akan di mana-mana pasti ketemunya pengusaha. Besar kecil semuanya berbisnis online. Terus yang mau kerja profesional gimana dong? Profesional ya juga nggak salah ya. Ada yang memang milihnya arahnya ke profesional, ada yang milihnya ke entrepreneur, boleh-boleh saja ya. Karena kalau jadi pengusaha kan yang risiko yang harus dihadapi. Risknya lebih banyak. Tapi kalau profesional boleh katakan hidupnya kan lebih teratur, sekalipun dia hidup dari makan gaji. Tapi paling tidak lebih ada ketenangan. Tapi kalau entrepreneur itu lebih banyak menghadapi tantangan, rintangan, sehingga membuat dia itu lebih berisiko ketimbang orang-orang profesional. Jadi mau profesional apa mau menjadi pengusaha itu adalah sebuah pilihan. Dua-duanya baik. Tergantung mau kemana. Betul.
Hmm. Hmm. Nah, terus kan sekarang Pau, kalau boleh tahu umur Pau kan sekarang umur berapa nih Pau nih? Saya umur sudah 68, cucu sudah 8, istri masih satu. Iya dong, harus dong. Nah, kalau Ya, boleh tahu setiap hari nih Pau kan bangun ya, setahu saya jalan pagi, jam 4 pagi aja sudah mulai apa mengutik-ngutik pekerjaan. Sebenarnya dari Pau sekarang motivasi Pau dalam bekerja di umur sekarang sudah bisa dibilang juga banyak sekali yang dikerjakan. Motivasi dari Pau setiap hari bangun pagi apa nih Pau? soalnya kalau nggak kerja maka malah menjadi sakit. Justru kerja ini membuat kita ini semakin sehat. Ya, jadi selama masih bisa berdiri ya kita harus kerja. Kerja itu adalah menghasilkan energi supaya kita bisa hidup menjadi sehat. Hmm, hmm. Itu pandangan saya. Saya kalau nggak, misalnya justru saya sih nggak pernah ya berpikir bahwa satu saat saya akan pensiun. Ya selama saya masih bisa berdiri, saya harus kerja. Karena kerja itulah membuat kita ini semakin sehat, semakin energik. Ya, jadi kalau orang yang sudah punya pemikiran mau pensiun, ya itu akan hati-hati, itu akan cepat pikun gitu. Jadi Jadi buat saya pensiun itu adalah tidak akan terjadi. Pensiun saya adalah kerja gitu. oke, oke. Nah, dari Pau, apakah di umur sekian ini sekarang ini masih ada visi atau impian yang Pau ingin capai atau bekerjanya ini untuk apa gitu? Apakah hanya karena pensiun nggak mau pikun atau bagaimana? Saya sih sebetulnya sekarang lagi membimbing anak-anak ini semua menjadi sukses. Ya, anak laki saya Santo, setiap hari saya ke pabrik dampingin dia, ngajarin dia bagaimana kelola sebuah pabrik. Itu yang saya lakukan. Jadi saya ke kantor bukan sekedar mau ngatur pekerjaan, saya lebih kepada membimbing dia bisa meneruskan bisnis Olimpik saya, khususnya di bidang furniture. Nah, ada wanita satu lagi wanita namanya Imelda, itu juga saya mengharapkan dia bisa membangun uh, tempat di mana saya mulai bisnis yang dikatakan sekarang ini ada OCBD yang seluas 35 hektar. Saya mengharapkan dia bisa membangun menjadi sebuah kota, sebuah lokasi yang betul-betul menjadi kebanggaan buat Kota Bogor maupun Olimpik, menjadi monumen agar nanti kelak kalau misalnya satu saat saya sudah tidak ada monumen Olimpik di Kota Bogor. Kurang lebih seperti itu. Jadi harapan banyak tidak, cuman ingin meninggalkan sesuatu tempat bisa dinikmati oleh orang banyak, di mana tempat pemukiman bisnis area yang menjadi kebanggaan itu saja. Terima kasih Pau buat kepercayaannya. Tapi untuk merangkak masuk ke properti besar-besaran ya seperti yang lain-lain tidak lah. Seperti Ciputra besar-besaran investasi ini tidak. Tapi yang saya inginkan adalah bahwa cukup di Bogor ini ada satu cikal bakal yang saya tinggalkan diteruskan oleh anak saya menjadi sebuah tempat destination yang bagus. Amin, amin. Pasti bisa. Dan pasti kita manajemen akan terus berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk Pau. Dan Pau, ini kan kita waktunya tinggal sebentar lagi nih. Mungkin boleh nggak sebelum nanti kita mengudahi talk show kita pada sore hari ini, mungkin bisa dikasih kita tips atau filosofi apa sih yang perlu kita punya sebagai seorang pengusaha atau bagaimana atau filosofi apa yang Pau pegang selama ini? Filosofi yang saya pegang selama ini adalah bahwa kita ini berusaha ini harus punya komitmen. Ya apa yang kita telah katakan, apa yang kita janjikan khususnya kepada customer ya harus kita tepati. Sekalipun kita mengalami kerugian, sekali kita ucapkan, kita harus tepati. Jadi
harus betul-betul komitmen. Ya, berikutnya adalah bahwa kita harus disiplin. Ya, disiplin dalam segala hal, baik kesehatan, baik secara pendidikan maupun di dalam pekerjaan. Kedisiplinan ini harus diprioritaskan. Oke. Jadi yang pertama tadi berusaha untuk punya komitmen, yang kedua adalah disiplin. Ya, disiplin dalam segala hal ya. Oke. Oke, Pak U. Mungkin apakah ada pesan-pesan terakhir dari Pak U untuk bisa kita semua dari generasi muda ataupun generasi yang lebih mature menjadi seorang yang tangguh dan juga menghadapi segala permasalahan di dalam hidup? Pesan saya adalah bahwa khususnya untuk yang muda ya, ini adalah era di mana anak-anak muda bisa mulai usaha dengan lebih gampang, karena sekarang ini justru bisnis-bisnis online ini sedang ramai di mana-mana. Cobalah masuk ke bisnis online, cukup baik. Mau jualan apapun melalui online ini cukup baik. Untuk yang tua-tua, misalnya sudah terlanjur tua, udah kepala 6, kepala 7 ya kan, juga jangan lupa masuklah ke dunia bisnis online ya, jual produk apa aja. Orang tua kalau sudah jual online itu akan sangat mengasihkan ya. Buka toko di Shopee, Lazada, buka di Bilibili ya kan, apakah juga di Topet, buka aja toko di sana jualan. Mau jualan apa juga boleh, ya kan? Bukan profitnya yang kita cari, tapi kesibukan itu yang harus kita dapatkan. Jadi kalau kita sudah ada usia, jualan online itu mengasihkan juga sih. Menghadapi customer yang berbagai macam, ya kan? Mau jualan apa juga boleh. Lewat online aja, buka toko di Topet apa di Shopee boleh-boleh aja. Mengasihkan. Ya memang sekarang ini juga kita properti pun di OCBD penjualan ada yang pembelinya pun melihat kita dari online. Jadi jualan sampai properti aja bisa online sekarang ya. Betul, ya kan? Istri saya juga jualan online, anak saya juga online, saya juga online. Semua orang kita main online aja sekarang, mengasihkan. Ya. Dan bahkan karena si corona ini kita bisa live interview. Dan bisa menjadi satu pelajaran penting dan juga bermanfaat dan positif sekali untuk setiap orang yang pastinya menonton live interview kita ini. Dan yang pasti Pau, terima kasih sekali untuk waktunya yang sudah diberikan 1 jam untuk kami belajar banyak sekali bagaimana kiat-kiat sukses, inspiring indeed always, menjadi seorang pengusaha. Tadi dari seorang yang SMP tidak punya pemikiran untuk bisa sebesar ini, tapi dengan ketekunan, dengan komitmen dan juga disiplin bisa menjadi orang yang sukses. Dan tadi juga pelajaran penting yang kita pelajari sama-sama yaitu mengenai inovasi. Kita harus jadi orang, harus punya cipta kerja dan berkarya, dan yang pasti menghadapi segala masalah tidak boleh takut atau banyak takut, bahkan kita harus melihat bahwa masalah itu mendatangkan keuntungan nantinya untuk bisa kita lewati. Dan yang paling penting adalah sniper effect ya, kita jangan banyak berkoar-koar, tapi kita bekerja melihat penuh dengan fokus terhadap sasaran kita. Terima kasih sekali Pak Au. Dan pesan saya terakhir ya, khususnya kepada yang sedang mengikuti acara ini ya, jangan lupa ya berbondong-bondong untuk memiliki rumah di daerah OCBD ini. Ini satu tempat yang didesain sedemikian rupa untuk menjadi sebuah tempat tinggal yang nyaman, semua serba baik. Jadi jangan lupa bahwa ini nantinya akan menjadi sebuah tempat investasi, apakah buat tempat tinggal, itu akan sangat menguntungkan. Silakan hubungi yang namanya Imelda.
pasti akan memberikan Dan keuntungan. lokasinya adalah di Jalan Raya Bogor, dan OCBD merupakan CBD pertama di Kota Bogor dan letaknya di sentral Bogor. Dan Anda bisa juga mengikuti Instagram kami, ada di ocbd.bogor. Oke, terima kasih Pak Aung. Betul, betul sekali. Oke, bye. Thank you, terima kasih. Yo, Bye. bye. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang ikut, dan jangan lupa untuk ikuti kami tadi di ocbd.bogor.